Halo guys, apa kabar kalian semuanya? Welcome back to my channel. Pada kesempatan konten kali ini, kita akan membahas topik fisika untuk kelas 9 ya guys ya. Topik fisika kali ini yang mau saya bahas adalah tentang dynamic electricity. So please as usual, kalian boleh download worksheet kali ini di link di kolom deskripsi di bawah guys ya. Jadi soalnya ini bisa kalian gunakan untuk mempersiapkan sebagai soal latihan quiz atau untuk soal latihan ulangan guys. Topiknya di sini adalah tentang ya seputar Ohm's Law ya guys ya. Kita akan bahas dari soal yang pertama guys. Oke, number one. The diagram shows an electric circuit. Ya, kalian bisa lihat di sini electric circuit. Ini ada simbol A itu ammeter yang ini ya guys ya. This is ammeter. Yang ini adalah voltmeter ya. Which pair of reading is obtained when a suitable power supply is connected between X and Y seperti ini. Untuk menghitungnya kita harus menggunakan rumus yang ini guys ya. V sama dengan I kali R. Ini adalah rumus Ohm's Law. Di mana V itu adalah volt, I current, dan R itu adalah resistance-nya. Dia sudah kasih tahu resistance-nya adalah 24. Berarti kita tinggal lihat pasangan mana yang paling betul guys. Kita lihat kalau misalkan ini ya guys, kayaknya C ini guys. Ya, kalian boleh coba dulu ya. Kalau voltmeternya itu 12, berarti I-nya adalah, cara mencari I-nya, berarti tinggal 12 dibagi 24. 12 dibagi 24 itu adalah 1/2 setengah ampere atau 0,5 ya guys ya. Jadi ini data yang betul ya guys ya, pasangannya ya. Jadi untuk nomor satu kita bisa simpulkan jawabannya adalah yang bagian C guys ya. Silakan dicatat ya guys ya untuk jawaban yang nomor satu, dan kita akan lanjut untuk membahas soal yang di nomor 2 guys. The diagram shows part of electric circuit. What is the current in the 2 ohm resistor? Seperti ini guys. 2 ohm resistor. 2 ohm resistor itu ada yang di bagian atas guys. Pertama-tama kita harus tambahkan terlebih dahulu guys. Ya, ini bagian atas total resistance-nya ada berapa guys? Jadi R yang di bagian atas adalah 2 tambah 8, 10 ohm. Sedangkan untuk bagian yang bawah, ini juga 5 tambah 5 sama dengan 10 ohm ya, karena ini series. Berarti atas dan bawah mengalir sama ya guys ya. Jadi kita bisa hitung bahwa ini sebenarnya untuk perbandingannya sama guys ya, karena R-nya ini sama, berarti jumlah current yang em, di atas dan di bawah itu sama, yaitu 6 bagi 2. Ya, ini sama dengan 3 ampere, ini juga 3 ampere. Jadi jawabannya adalah yang C guys ya. Lalu bagaimana kalau misalkan dia tidak sama? Let's say ya guys ya. Let's say for example, saya gunakan contoh seperti ini. Misalkan ada input 6 ampere, kemudian di bagian atas, nih, dia misalkan I. Dia di sini hanya ada 1 ohm, sedangkan untuk yang di bawah, ini ada 2 ohm. Ini kan dia tidak sama nih, unbalanced. Lalu bagaimana cara menentukan jumlahnya? Nah, untuk menghitungnya, bagian I yang di atas nih, yang saya kasih warna biru, ya, I yang di atas itu, ada rumusnya guys. Jadi rumusnya itu adalah 2 diambil angka yang di bawah per totalnya, total resistance-nya, kalikan inputnya. Ya, jadi ini 2/3 kali 6, hasilnya adalah 4 ampere. Ini anggaplah I1 ya. Sedangkan I2 di sini yang warna oranye, nanti caranya dia menggunakan perbandingan angka atasnya terlebih dahulu. 1 dibagi totalnya dikalikan inputnya. 1/3 kali 6 hasilnya di sini adalah 2 ampere ya. Seperti ini caranya. Ini kalau dia perbandingannya tidak sama. Tapi kalau perbandingannya sama, kamu boleh langsung bagi 2 guys ya, seperti ini. Ya, karena ini kan adil. Seperti ini guys ya. Ini jawaban untuk yang nomor 2 guys ya. Silakan kalau masih ada yang bingung guys tentang perbandingan ini, kita akan langsung ke soal berikutnya untuk soal di nomor yang ketiga. Number 3. Which two resistor combinations have the same resistance between X and Y? Nah, ini berarti harus menghitung ya guys ya. Kalian harus bisa belajar menghitung kombinasi. Kita hitung yang P dulu guys. Jadi P ini kan paralel. Berarti 1/R sama dengan 1/2 tambah 1/2. 1/R
Ini berarti 2 per 2, jadi R-nya ini adalah 1 ohm. Ya, ini untuk yang P ini adalah totalnya 1 ohm. Kita coba ke warna lain ya. Ini yang Q sekarang. Kalau yang Q ada 1 per R sama dengan 1 per 1 tambah 1 per 1 tambah 1 per 2. Kita akan coba samain dulu nih 2 per 2 tambah 2 per 2 tambah 1 per 2. 1 per R sama dengan ini berarti 5 per 2. Sehingga R-nya kita harus flip jadi 2 per 5 ya guys ya. Kita lanjut ke bagian yang ini guys. Ini berarti 1 per R tambah, sorry, sama dengan 1 per 1 tambah 1 per 1. 1 per R, ini kan berarti kan 2. Jadi R-nya itu adalah setengah. Ini yang ini aja, berarti series dengan 2 ini berarti R-nya adalah setengah tambah 2. Berarti ini 2,5 ya guys ya. 2,5. Sejauh ini belum ada yang sama. Berarti penentuannya ada di bagian yang terakhir ini. Kita bisa perhatikan ini sebenarnya series, guys. Ini series. Berarti itu sebenarnya kalau dirangkai, bisa dibilang tuh kayak begini sebenarnya. Satu-satu ya. Ini satu-satu rangkaiannya. Karena ini series, itu berarti kan 2 ya. Jadi kamu kalau hitung dijadikan satu seperti ini, dan ini sebenarnya rangkaiannya mirip dengan yang P. Jadi jawabannya ini pasti sama dengan yang P. Ya, look at the combinations at P ya. Jadi jawaban yang sama di sini adalah P dan S jawabannya ya. Jelas ya? Kita lanjut guys. Soal berikutnya di soal yang nomor keempat. Cell is connected in series with an ammeter and a lamp. The current is 1 ampere. In which circuit using identical cells, lamp and ammeter is the current reading 2. Kalau 2 berarti dia lebih besar. Lebih besar ya guys ya. Lebih besar itu berarti ada dua kemungkinan. Kemungkinan pertama, using larger volt. Ya, using larger volt. Kalau using larger volt itu artinya baterainya ditambah seperti itu. Nah, baterainya ditambah atau decreasing the resistance. Nah, decrease the resistance itu caranya itu berarti dia harus paralel, guys. Ya, harus paralel. Ingat, ini biasanya cenderung paralel. Kalau series dia akan menambah increase resistance, itu dia akan eh, harus yang series. Ya, karena kan series itu mencarinya kan R totalnya kan seperti ini rumusnya kan. Nah, berarti dia itu nggak bisa pakai series. Dia harus decreasing resistance seperti using parallel. Jadi jawabannya D, guys. Tapi, Mister, bagian yang delta ini kan juga baterainya bertambah. Sorry, bagian yang bravo. Tapi kenapa nggak dipilih jawabannya? Ternyata, walaupun baterainya bertambah, tapi lampunya juga bertambah. Jadi sebenarnya nggak ngefek. Dia akan tetap sama. Ya, kalau yang ini nggak dihitung karena sebetulnya baterainya itu harus bertambahnya secara series, guys ya. Jadi jawaban yang betul di sini adalah yang delta, ya karena dia paralel circuit seperti itu. Kita lanjut ke soal berikutnya, soal nomor 5. A 12-volt battery is connected across parallel arrangements of two resistor. What is the reading on the ammeter? Oke, ini simple. So first you need to find the total resistance using parallel formula kayak begini. 1 per R, kita samain dulu penyebutnya. Ini jadi 6 kali 2 ya. Samain jadi 3/6. R-nya ini kamu flip guys. 6/3 atau 2 ohm. Kemudian untuk mencari I-nya tinggal V bagi R. Berarti di sini V-nya adalah berapa nih guys? 12, I-nya 2. Jadi 6 ampere seperti ini guys. Ya. Sometimes the question asking you for find the current that flows through this. Ya. Through this 6 resistor or flow through these 3 resistor guys. Nah, ini misalkan I1 yang ini I2, bagaimana cara mencarinya? Di sini kamu bisa langsung aja I1 V per R, kenapa? Karena ini paralel. Dimana kalau paralel, V-nya itu sama. Ingat ya, saya udah pernah kasih di konten sebelumnya,
catatannya atau contoh soalnya. Jadi resistance ini pakainya 6, berarti ini 2 ampere. Kalau untuk yang I2 di sini voltage-nya 12, R-nya adalah 3. Berarti 12 bagi 3 ini 4 ampere seperti itu. Ya. Ini kalau ditanya aja, tapi ini kan ditanyanya di I totalnya, ya. Ini I totalnya sebenarnya di sini. I totalnya kamu perhatikan 6 ya. Seperti ini, guys. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya. Masih ada beberapa soal lagi, guys. Tetap semangat. Lanjut. At which point in the circuit is the current the smallest? Current the smallest itu kita perhatikan di mana ya, guys ya. Current yang di smallest, let's say ya, for example ya, let's say ini berarti oke. Ini kita harus harus dicari, guys. Jadi begini. For example, ini ada current. Let's say current itu 4 ampere. Contoh. Berarti yang di A itu 4 ampere, di C itu juga pasti 4 ampere. Ya, karena ini di kabel utamanya, in the main wire. Sedangkan dia bercabang, ada yang ke green wire, ada yang misalkan ke blue wire seperti ini. Nah, tadi di nomor sebelumnya saya sudah jelaskan. Jadi untuk mencari current that flows in the green wire, dia memakai perbandingan bawahnya dulu 3 per totalnya kali inputnya 4. Jadi ini ya ini 3 per 4 kali 4, 3. Sedangkan untuk mencari yang biru, dia menggunakan perbandingan atasnya, dibagi totalnya, dikalikan input. Hasilnya adalah 1. Jadi bisa disimpulkan bahwa di section mana karena itu the smallest, itu berarti yang biru aja, guys. Jadi di titik delta, itu pasti yang paling smallest. Ya. Jadi jawabannya untuk yang nomor 6 di sini adalah yang delta, guys. Kalau ditanya yang paling besar itu adalah yang di yang A atau C, itu yang paling besar. Ya. Kita lanjut ke soal berikutnya, soal nomor 7. The diagram shows circuit. Nah, sirkuitnya ini ternyata series ya, guys ya. Ammeter has negligible resistance. What is the resistance of R? Nah, perhatikan. Kita ditanyakan R. Berarti kita cari dulu. P sama dengan I kali R. Ini R total maksudnya ya. P-nya 3, I-nya 0,5. Berarti R totalnya di sini adalah berapa, guys? 3 dibagi 0,5. Menghitung, hasilnya adalah 6 ohm. Kalau perhitungan R total series kan tinggal R1 tambah R2 ya. Berarti di sini 6, R tambahin 1. Jadi nilai R di sini kita dapetin 5 ohm. Ya, rasanya cukup mudah untuk dijawab untuk yang nomor ini, nomor 7. Lanjut, guys, ke soal berikutnya, nomor 8. Oh, ini juga cukup mudah rasanya. Ini tinggal menggunakan ini, guys. I voltage dibagi resistance ya. Ohm's law. P, P-nya itu 6, R-nya itu 4. Jadi 1,5. Ya, jawabannya ya pretty clear ya. Cukup jelas dan rasanya nggak terlalu banyak kesulitan di sini. Jadi kita cepat aja. Masih ada nomor 9 dan nomor 10. Oke. How much charge passes through? Oke, ini ada satu rumus yang mungkin kamu harus juga tahu, guys. Jadi, kita cari dulu current dari rumus ini ya. P dibagi R, V-nya itu adalah 5, R-nya adalah 10. Berarti di sini setengah ampere. Sedangkan untuk I, itu ada rumus lagi yaitu Q per T. Q artinya itu charge. Jadi ini kan setengah, Q dibagi T-nya itu time-nya 30. Berarti di sini Q-nya adalah 30 per 2. Hasilnya adalah 15 kalem, guys ya. Itu dikali silang. Ini jawaban untuk yang nomor 9-nya, guys. And finally, we reach on for our final questions, number 10. The diagram shows a circuit. What is the reading on the ammeter when the switch is open and the reading when it is closed? Oke, perhatikan. Kalau switch-nya open, dia itu rangkaiannya menjadi rangkaian series. Berarti kita hitung dulu ya. Open ini berarti dia series ya. Berarti R totalnya adalah 3 tambah 3, jadinya 6 ohm. Berarti I-nya itu V bagi R, 6 bagi 6 hasilnya 1 ampere. Oke, jadinya kalau dia open ya, open berarti bisa ini, bisa ini.
Sedangkan kalau dia close, ya close itu kan dia, kamu bisa bayangin kalau dia close, berarti dia kan ketutup nih, ini ketutup. Berarti dia menjadi paralel. Jadi sebenarnya kamu harus cari R totalnya itu 1/3 tambah 1/3, ya. Jadi di sini 2/3 sehingga nanti R totalnya adalah dibalik 3/2. So if you want to find I, jadi ntar V bagi R, V-nya itu tadi kan 6 ya, bagi 3/2, hasilnya 12/3 atau, wah ini kok aneh nih. Sebentar, kalau close, iya kalau close kan dia harusnya kan paralel ya. 1/3, 1/3, ini 2/3 dibalik 3/2. Ya, oke, harusnya 4 nih, 4 ampere. Ya, harusnya ini 4 ampere dan iya, ini harusnya 4 ampere, tapi kok nggak ada jawaban ya guys ya. Coba kita cek lagi soalnya. Hmm, mm-mm. Iya, ini sepertinya nggak ada jawabannya guys ya. Jadi jawaban yang betul menurut saya di sini adalah 4 ampere guys ya. Silakan dicatat karena ini kan dia kan paralel. Ini rasanya udah benar hitungannya. Tapi boleh di cross check kalau misalkan saya ada salah hitung, tolong dikasih tahu ke saya juga ya guys ya. Jadi untuk nomor 10 ini nggak ada jawabannya guys ya. Jadi jawabannya untuk yang open atau yang series dia 1 ampere, sedangkan untuk yang close paralel dia 4 ampere guys ya. Oke guys, demikian konten pembahasan kali ini untuk topik dynamic electricity, khususnya di Ohm's Law ya guys ya. Silakan kalau kalian ada yang bingung dan ingin ditanyakan, boleh langsung ditanyakan di WA atau di kolom komentar. Terima kasih sudah menonton video ini sampai selesai, and see you in the next video. Bye-bye.